sampai 5 tahun yang ada di Anambas ini kurang lebih 3.000 anak. Yang terdampak stunting kurang lebih 90 sampai 100 anak. Kita beranggapan orang yang pendek stunting gitu kan. Sementara pendek itu bukan stunting. Stunting sudah pasti pendek gitu kan. Nah itulah kuncinya gitu kan. Untuk ibu-ibu misalnya kalau anaknya terindikasi status gizi yang entah itu gizi buruk atau stunting atau gizi kurang, jangan menutup diri gitu. Misalnya kader atau tenaga kesehatan gitu, misalnya ada anak yang terindikasi gitu, jangan langsung ya, Bu, anak ibu stunting gitu. Jadikanlah makanan sebagai obat, tapi jangan jadikan obat sebagai makanan. Halo Sobat Kominfo, kembali bersama saya Hani SK Saragi dalam podcast Energi Baru Anambas Maju. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Ferry dan Ibu Oka. Gimana kabarnya Pak Ferry dan Ibu Oka? Alhamdulillah. Wah, sama-sama serentak nih, kompak nih berarti ya, luar biasa. Hari ini teman-teman Dinkes akan ngobrol seputar stunting, tapi sebelum kita diskusi mengenai stunting, kita tanya dulu. Kita tanya kira-kira lagi sibuk apa sih teman-teman Dinkes kali ini ya? Oh, kami ini Dinas Kesehatan ini memang dinas yang membantu Bupati dalam mengurus pembangunan kesehatan. Jadi memang dalam seharian kami itu, dalam tupoksi kami itu yang kami urus tuh bukan orang sehat saja, orang sakit pun kami urus. Jadi dari mulai hamil sampai dia melahirkan dan bahkan sampai lansia itu kami urus semua. Wow. Itulah Dinas Kesehatan. Plus pula dengan KB. Nah, dengan KB ini mempertambah berat kerja, yaitu di mana kami berusaha mengendalikan penduduk, kemudian kita juga bagaimana biar masyarakat itu bisa mengikuti program-program KB. Nah, itulah kami Dinas Kesehatan yang mempunyai tupoksi yang begitu luas semestanya gitu kan. Seperti alam semesta ini gitu. Ya, Pak, ya? Iya. Berarti tidak hanya stunting ya Pak ya. Tadi kan saya mikirnya cuma stunting doang nih kerjaannya. Ternyata mulai dari mau hamil dengan program KB tadi, kemudian masa kehamilannya, setelah itu melahirkan, setelah melahirkan tumbuh kembangnya, setelah itu masuk lagi ke lansianya. Luar biasa ya tupoksinya ini Kita Pak, tuh cukup ini berat. sampai kita masih, artinya kan ketika dia sudah lahir gitu kan, ini masa balita itu masa-masa yang sulit bagi kita ya, apalagi di daerah kita ini masih kita temui nih masyarakat yang anti vaksin, jadi tidak mau membawa balitanya ke posyandu, sehingga kan itu berisiko untuk kesehatan si balita tersebut. Nah, ketika dia sudah masuk sekolah, kita punya kewajiban lagi memberikan obat cacing gitu kan. Jadi dan sekarang ini pun lagi ngetopnya itu MBG gitu kan. Nah, cuma MBG ini kami di sisi pengawasan saja. MBG tidak menyangkut situ, jadi kami pengawasan di indeks kesehatan lingkungan aja kami urus gitu. Oke, menarik tadi Pak. Bapak tadi ada sampaikan mengenai vaksin. Antusiasme masyarakat Anambas dalam membawa anaknya untuk program vaksin yang sudah dilaksanakan dari Dinkes itu sendiri. Kalau antusiasnya itu memang tidak semua masyarakat atau ibu-ibu yang memahami gitu kan, membawa anak-anaknya untuk ke posyandu, tapi semuanya itu memang ini peran kita di Dinas Kesehatan itu ada juga bidang kesehatan masyarakat itu yang promosi kan. Memang Promkes ada ya, Pak, promkes ya itu memang seharusnya mereka tuh memberikan informasi-informasi, mengajak masyarakat untuk bisa datang ke pelayanan kesehatan kita gitu kan. Dengan adanya itu pada saat ini memang belum, kalau ibaratnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kemenkes itu memang belum tercapai kita, belum tercapai. Tapi setidak-tidaknya kita memang sudah di atas 80% itu sudah mendapatkan imunisasi balita yang ada di daerah kita ini. Oke, berarti kan kalau nanti kita bicara stunting, langkah awalnya itu dari vaksin itu sendiri kan ya? Ya, termasuk salah satunya faktor-faktor yang mempengaruhi stunting itu. Oke, tadi Bapak bilang kan sudah dijelasin nih tupoksinya ada hampir mirip seluas alam semesta kita. Nah kalau Bu Oka sendiri kesehariannya di Dinkes itu biasanya apa? Kalau saya lebih fokusnya ke gizi.
Oke. gizi. Jadi balita, pelaporan balita semua masuk di kami status gizinya. Mau dia baik atau bermasalah itu di kami semua, Bu. Oke, Ya. berarti ahli gizi Ahli kita gizi, ya. iya. Oke, Jadi oke. pelaporan puskesmas direkap di kami, di dinas kesehatan. Seluruh Anambas itu. Iya. Oh, berarti dari pustu, puskesmas, Iya. pustu segalanya itu semua masuk laporannya ke ibu, Iya. baru ibu olah, baru nanti menjadi bahan referensi untuk pemerintah itu sendiri Iya. seperti itu. Oke. Nah, bicara soal olah data, baru-baru ini kan kita ketahui bersama ya Bu ya, dan Pak Kadis izin, Anambas kan angka prevalensinya cukup baik. Nah, ini yang mau kita diskusikan hari ini. Sebenarnya apa sih angka prevalensi stunting itu gitu? Oke. Oh, mungkin kita awalnya kita ingin tahu dulu nih apa itu sebenarnya stunting gitu kan. Nah, Oke. kadang kan masyarakat itu tidak tahu apa yang stunting itu kan. Iya. Mereka beranggapan orang yang pendek stunting. Gitu Bener, kan. bener Sementara sekali, Pak. pendek itu bukan stunting. Bener, bener. Stunting sudah pasti pendek gitu kan. Nah, itulah Oke. kuncinya gitu kan. Jadi stunting ini merupakan gagal pertumbuhan dari balita, terutama di 1000 hari pertama kelahiran yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis gitu kan. Itulah yang namanya stunting. Nah, stunting ini kita itu ada beberapa indikator untuk menentukan status gizi. Oke. Kalau bahasa sederhananya, stunting ini itu menggambarkan gizi masa lalu mereka. Oh, oke. Karena dia memakai indikator tinggi badan per umur. Iya, iya. Tinggi badan per umur. Nah, kalau kita temui itu anak-anak yang pendek, otomatis dia waktu dahulunya itu pasti dia kekurangan gizi. Oke. Tapi dengan catatan tidak semua yang pendek itu kurang gizi. Kalau dia atas nama keturunan itu tidak masalah juga. Berapa banyak DNA sih? ya, Pak, ya? Ya, DNA. berapa banyak sih yang orang pendek-pendek yang pintar gitu kan? Betul. Kita mengetahui Pak B.J. Habibie gitu kan. Betul. Itu kan pendek tapi dia menguasai teknologi gitu kan. Iya. Jadi tidak semuanya yang pendek itu. Jadi kalau kita ada yang memakai indikator BB/U lagi, berat badan per umur, itu menggambarkan gizi masa sekarang. Oke. Nah, jadi artinya ketika anak-anak itu dia agak gemuk, badannya gempal, berarti dia baik masa gizinya tuh sekarang ini. Berarti dia cukup intake-nya. Namanya kalau kami orang gizi itu intake zat gizi. Intake, iya. Berarti zat Yang dia gizi yang dapat, masuk didapat ke iya, dalam tubuhnya iya, kan. iya. Jadi gitu. Nah, stunting itulah stunting ini memang kalau berbicara stunting ini diharapkan prevalensinya itu kalau standar dari WHO itu kan 20%. Oke. 20% itu artinya ketika daerah itu di atas 20% itu menjadi artinya daerah yang perlu perhatian khusus terhadap masalah stuntingnya. Tapi alhamdulillah kita udah beberapa tahun ini angka prevalensi stunting kita itu 3%. Jadi 3%, 3,79 3,79% Itu per tahun 2025. 2025. Sebelumnya di dua 3,90. 3,90. Oke, baik. Berarti itu angka penurunan itu baik atau buruk? baik. Baik ya. Iya, Oke, berarti dari sebelumnya 390 Iya, di tahun-tahun sebelumnya, iya. di tahun 2025 terakhir Iya. menjadi 3,79. Wow, kabar baik untuk Baik. pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini menandakan kita sudah semakin peduli tentang kesehatan ataupun gizi anak. Selanjutnya Bu, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan pemerintah sehingga bisa menekan angka prevalensi tadi? Kami mungkin menyampaikan ada intervensi dalam penanganan stunting itu ada 2. Oke. Intervensi spesifik namanya, kemudian intervensi sensitif. Nah, intervensi spesifik ini itu betul-betul yang berhubungan dengan si anaknya. Nah, si anaknya atau dengan artinya seperti kita memberikan pemberian makan PMT dan pada saat ini pun kita sudah ada PMT berbasis pangan lokal. Iya. Kemudian ada pada ibu hamil itu di pemeriksaan kehamilan, kemudian pada anak putri kita ada pembelian tablet Tambah FA, Oke. tablet yang darah. anak SMA Ya, Iya. Oke. jadi Anemia ya Pak? ya anemia. Jadi Oke, itu oke. nanti Iya, iya. ketika mereka terindikasi anemia, memang tidak sekarang, tapi ketika mereka memasuki usia pernikahan itu akan membawa pengaruh kepada mereka. Oke. Itu intervensi spesifik. Kemudian ada intervensi sensitif. Nah, di intervensi sensitif inilah yang perlunya dukungan dari beberapa OPD. Kita tidak bisa sendiri. Kenapa? Karena intervensi sensitif itu seperti keadaan ekonomi keluarga, jambannya, kemudian ketahanan pangannya. Nah,
itulah yang kita butuhkan kolaborasi dengan OPD Dinas lain. terkait. OPD terkait. Jadi dengan sendirinya dan persentasenya kalau intervensi spesifik ini 30% dalam memberikan dukungan untuk keberhasilan dari program stunting ini. Kemudian 70% untuk intervensi sensitif. Bisa kami analogikan seperti ini. Ketika misalnya Ibu Oka ini mempunyai anak stunting. Baik. Dia orang yang tidak bekerja. Kami kasihlah PMT berbasis pangan lokal. Kita kasih setiap hari. Berarti dengan sendirinya Selama berapa lama? ada 90 hari. Ada dia ada pembagian lagi, Ya. misalnya berat badan kurang, nanti berat badan tidak naik. Ya. Beda-beda harinya, Bu. Biasanya pada umumnya 56 hari. 56 hari. Untuk Oke. berat badan kurang. Ya. Nah, setelah kita berikan PMT itu otomatis kan pada saat itu kondisi atau asupan zat gizi yang didapat balita tersebut ya baiklah artinya kan. Nah, pasca dari itu ketika dia sudah naik berat badan tentu kami tidak akan intervensi lagi kan. Kita mengharapkan partisipasi dari keluarganya itu. Bisa kita bayangkan ketika keluarganya itu mempunyai perekonomian yang tidak bagus. Oke. Tentu dengan sendirinya akan mempengaruhi lagi asupan zat gizinya. Betul. Nah, kondisi lingkungannya pun gitu juga mempengaruhi juga kan. Jadi makanya 70% untuk intervensi sensitif ini membawa keberhasilan program stunting. Karena kami kalau di kesehatan ya sudah ketika kita sudah intervensi ya sudah habis kan. Tapi untuk keberlangsungannya dalam kehidupannya itu kan di faktor ekonomi, ketahanan pangan itu yang bawa pengaruh pada kondisi kesehatan seseorang gitu kan. Pada anak yang stunting tersebut. Oke. Berarti dapat bisa kita simpulkan ya secara garis besar kalau tadi Bapak bilang faktor ekonomi, kemudian ketahanan pangan. Berarti dengan menurutnya angka prevalensi tadi menunjukkan ekonomi Anambas meningkat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ketahanan pangan juga jadi lebih baik di beberapa tahun terakhir ini. Bisa Khususnya jadi. penilaian 2025-2026 ini ya. Iya. Wah, alhamdulillah sekali berarti ya Pak ya. Berarti sepengaruh itu ya Pak ya? Ya, kalau dia kan itu yang saya sampaikan tadi bahwasanya kalau kita memang intervensi spesifik itu ada masanya, ada harinya. Sementara kan kalau intervensi sensitif itu pasca kita hari terus itu kan kita tidak lagi memberikan apa-apa. Kita cuma memberikan pelayanan kesehatan. Kayak dia kalau dia dalam balita ya kita mengajak dia pergi ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Kita menjaga dia biar tidak sakit lagi kan. Nah, untuk keberlanjutan dari keluarga tersebut kan gini, bagaimana dia untuk memberi bahan makanan dari untuk keluarganya. Kalau ekonominya sementara tidak bisa gitu kan. Tapi dengan catatan mungkin yang perlu kami sampaikan juga anak stunting itu memang tidak harus juga ya, tidak semestinya yang orang miskin kadang itu yang mendapat stunting. Malah ada dari ibu-ibu yang mohon maaf nih, ada yang sudah bekerja, dia tidak bisa memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya, itu bisa juga mengakibatkan dia stunting. Karena di WHO itu kan ada faktor yang mempengaruhi status gizi anak gitu kan. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung itu ada tiga kondisi status kesehatannya, kemudian intake zat gizi, kemudian pola asuh. Pola asuh itu mempengaruhi terhadap ini. Kita bisa bayangkan kan ibu-ibu yang sibuk bekerja, yang tidak peduli kan dibiarkan sama pembantu atau sama ininya, kan mereka tidak mengetahui pengetahuan gizi sebaik kayak kita gitu kan. Atau mana tahu ibu-ibu kan sekarang sudah bisa di googling, bisa gampang untuk mencari informasi-informasi itu kan. Jadi makanya tidak selamanya anak yang stunting itu orang dari tingkat ekonomi yang rendah gitu kan. Gitu. Ya, terkadang dari orang tua yang cuek gitu ya Pak. Yang bekerja kadang banyak juga kita temuin. Iya, oke. Berarti kalau kita bicara stunting, angka prevalensi, berarti tidak berdiri sendiri. Maksudnya gini, orang tua dari si masing-masing anak itu sendiri juga mempengaruhi angka presentasinya. Betul. Karena kan kan ini seorang ibu terhadap balitanya atau terhadap bayinya. Tentu kalau dia tidak memperhatikan kondisi anaknya, baik itu makanan atau yang semuanya itu kan, jadi itu kan bisa berakibat dia stunting gitu. Kekurangan gizi dulu lah, kita kan belum bisa juga menentukan itu stunting. Paling jelas itu kurang gizi dulu, nanti kita sesuaikan dengan standar yang ada gitu kan, indikator TBPRU itu nanti dia ada itu kurva Z namanya. Kurva Z itulah yang menentukan kalau dia di bawah min 2 SD
itu dia akan dinyatakan dia stunting. Dia ada standarnya. Jadi Standar kurva Z. ya kurva Z-nya itu kan. Nah, jadi nanti bisa dilihat kalau tenaga kesehatan itu sudah familiar dengan hal itu. Kader-kader tertentu pun sudah familiar juga dengan hal ini karena kita ada juga namanya PSG ya, pemantauan status gizi. Jadi mereka bisa ini melihat oh ini anak ini tingginya seperti ini kategori mana gitu kan. Dia sudah bisa menentukan. Untuk tadi dibilang kader, Iya. Bapak tadi sampaikan kader. Iya. Nah, sejauh apa peran-peran kader dalam menekan angka prevalensi angka stunting tadi itu, Pak? Sebenarnya peran kader tuh paling mereka tuh ibaratnya tuh kalau kami ini kan yang puskesmas tuh udah garda terdepan bagi kami dinas kesehatan kan. Oke. Ternyata lebih yang terdepan lagi itu kader-kader lah. Karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat secara keseluruhan, di mana mereka yang bisa memberikan informasi mengenai tentang kesehatan kan sedikit banyaknya mereka bisa mengajak daripada yang mempunyai anak-anak untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan. Nah, ada untuk menyatakan oh ini sudah untuk imunisasi udah datang, ini pas waktunya silakan datang gitu kan. Oke. Jadi memang besar peran mereka di kader itu. Kader posyandu ya Pak Iya. namanya. Untuk peran dari kader posyandu ini apakah ada di edukasi gitu Pak? Maksudnya mereka kader posyandu ini masyarakat biasa atau memang tenaga kesehatan yang diedukasi secara khusus? Kalau kader ini adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa oke. tetapi nanti ketika dia dinyatakan seorang kader atau diangkat sebagai seorang kader, kita ada namanya pelatihan untuk kader tersebut yang dilakukan oleh desa. Disitulah ditingkatkan pengetahuan mereka terhadap kesehatan secara garis besar. Memang tidak spesifik, mereka tidak bisa menentukan ini stunting tidak, tapi setidaknya mereka bisa melihat, membaca ketika anak itu datang ke posyandu kan diukur berat badannya. Kalau dia tidak naik nanti dia dari tidak naik itu disampaikan ini nanti tetap masih orang kesehatan juga yang memberikan informasi yang lebih detail, yang lebih lengkap itu di orang kesehatan. Kalau dengan kondisi posyandu integrasi layanan primer sekarang itu ILP itu memang ada kategori-kategori kadernya. Oh berarti tidak sembarang juga Tidak sembarang ya. juga. Jadi Oke. nanti ada kalau dia yang sudah paling tinggi tingkatannya itu mereka mempunyai 25 kecakapan. Nah, nanti ada 25 kecakapan. Jadi dia udah mengerti ini. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan hal itu. Dia harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki gitu. Seberapa sering Bu Oka turun langsung melihat atau mungkin meninjau lah gitu teman-teman posyandu melaksanakan kegiatan apa namanya kalau di posyandu namanya Penimbangan. ya melakukan penimbangan untuk menekan angka prevalensi stunting itu. Kalau ke posyandunya itu nggak terlalu rutin ya Ibu ya. Baik. Tapi kami seringnya monefnya langsung ke puskesmasnya gitu. Oke. Kami mau melihat misalnya nanti capaian mereka kurang atau apa, kami langsung ke puskesmasnya, ke ahli gizinya gitu. Oh berarti di masing-masing puskesmas itu sendiri di Anambas ini ada ahli gizinya. Iya, jadi kami langsung ke mereka gitu. Biasanya berapa lama itu Ibu lakukan? Berapa lama sekali? Paling sering harus gitu kan, wajib banget itu 1 tahun sekali itu pasti harus ada monef gitu. Itu pasti. Paling ya 2-3 kali lah gitu. Tapi paling sering ya setahun sekali itu harus. Itu minimal 1 tahun Iya, sekali, harus tapi wajib rata-rata mungkin per triwulan kali ya. Iya. Triwulan atau mungkin semester. Berbasis aplikasi untuk gizi masyarakat ya. Iya. Jadi di situ nanti walaupun yang di gizi di dinas itu tidak turun, tapi dia bisa melihat angka-angka di aplikasi tersebut. Di aplikasi itu udah by name by address. Ada berat badannya berapa itu semuanya sudah ada. Jadi nanti dengan adanya data-data tersebut mereka bisa sebagai seorang gizi yang di dinas bisa dia Feedback. menfeedback dan menganalisis, Iya. mengidentifikasi ini daerah-daerah mana saja yang rawan gizi ini. Oh, seperti itu. Bisa dari EPPGBM itu. Nah, Itu aplikasi kita pemerintah Anambas atau dari pusat, Pak? Kemenkes. Oh, emang dari Kemenkes. kementeriannya Iya. langsung ya, Iya. Kementerian Kesehatan.
Oke. Berarti memang kembali lagi seperti yang Bapak sampaikan di awal, memang untuk menekan angka prevalensi stunting ini tidak menjadi serta-merta tanggung jawab utama dari Dinkes. Iya. Tetapi ya seluruh OPD, seluruh pihak termasuk peran dari kader yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Jadi masyarakat itu sendiri pun berperan dalam mendorong atau menekan angka stunting. Kalau boleh tahu, Bu Oka dan Pak Ferry, kita katakanlah per 2026 di bulan 4 ini sudah ada nggak angka konkret anak-anak yang terkena stunting? Kalau di kami setiap bulan memang ada penarikan Oke. untuk anak-anak by name by address. Cuman kalau untuk publish itu kami biasanya harus serentak. Ya. Serentak se-Indonesia gitu. Jadi penarikannya kan langsung Kemenkes, misalnya kita penarikan tanggal sekian, jam sekian. Nah, kami harus serentak. Cuman untuk tahun ini belum ada belum ada penarikan serentaknya itu belum ada. Tapi kalau untuk by name by Data address terakhir? kami memang ada. Kalau mohon maaf, kalau untuk data terakhir kita berapa banyak anak yang terdampak Untuk jumlah stunting? gitu. Iya. Kalau kami kemarin persennya itu masih di angka 3, cuman 3 di bawah 3,79 itu. Oke. Iya, Oh, di dia bawah 3,79. persentase, tidak dalam jumlah angka. Misalnya, oke, Anambas itu ada 20 anak terkena stunting atau ada 30 anak terkena stunting, tidak seperti itu. Bisa seperti Bisa, itu, kita baca data seperti itu, kita interpretasikan seperti itu bisa. Jadi dengan sendirinya seperti 3,79%. Nah, kalau balita kita ada 3.000 ya. Iya, 3.000 untuk 3.000 total. balita, jadi 3.000 dari 3,7% itu berarti kan kalau 10%-nya 300. Berarti kan 300, 10%, 30, 10. Berarti kan sekitar 90 Mbak anak gitu yang masih itu. Seperti itu bisa kita interpretasikan data itu seperti itu bisa. Oke. Nah, cuman selama ini kita memang bergeraknya di persentase gitu kan. Tidak melihat jumlah orang secara absolutnya gitu kan. Nah, persentase. Dari anak 0 sampai 5 tahun yang ada di Anambas ini kurang lebih 3.000 anak. Nah, dari 3.000 anak itu yang terdampak stunting kurang lebih 90 sampai 100 anak. Oke, berarti itu kategori cukup rendah, masih aman ya, seperti itu. Tapi bukan berarti kita jadi berleha-leha, teman-teman Dinkes, teman-teman kesehatan ataupun tenaga kesehatan, para kader dan OPD-OPD terkait yang bisa melakukan intervensi, bukan berarti kita bisa lalai, kita bisa terkecoh dengan oh it's okay masih sedikit, masih rendah. Tapi ini justru kita usahakan Anambas itu zero stunting, seperti itu ya Pak. Kita ini memang betul yang dibilang Ibu Hani tadi, bahwasanya kita berpikirnya kalau udah rendah ya udah kita tidak perlu, tapi jangan seperti itu. Karena stunting ini berdampaknya itu sangat sungguh besar waktu ketika mereka dewasa. Ya mereka bisa jadi pendek, kemudian dia risiko terhadap penyakit degeneratif gitu kan, jantung, karena pembentukan selnya itu waktu di masa kehamilan tidak sempurna gitu kan. Jadi dan bisa faktor-faktor, jadi dengan sendirinya ketika mereka dewasa mereka tidak bisa bersaing gitu ya kan. Jadi kita memang kalau target kami itu ya bisanya tuh zero, jadi memang tidak ada anak yang kehilangan kehidupan untuk masa depan gitu kan. Nah kehilangan. Jadi itulah kalau di orang gizi itu bilangnya tuh tidak ada yang lost generation gitu kan, kehilangan generasi yang hilang. Jadi dengan sendirinya memang kita harus ya kalau bisa ya 0% gitu kan, kalau bisa gitu. Memang harusnya seperti itu. Apa Bu langkah-langkah Ibu selaku Bu Oka ini kan selaku ahli gizi, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menekan angka stunting itu sendiri, terutama kan dari teman-teman Dinkes kan selaku leadernya lah gitu. Kalau dari kami itu pastinya harus langsung monef ya. Kalau kami kan lihatnya angka kan, kami lihatnya angka nih. Puskesmas ini kok banyak nih anak balitanya yang kami lihatnya dari persentase karena kan dia per sasaran kan, jadi makanya melihatnya dari persentase. Kalau ini kok di sini banyak, sedangkan sasarannya sedikit kok. Yang stuntingnya banyak, kenapa? Dicari dulu permasalahannya apa gitu. Nanti baru tahu nih Bu. Misalnya dari sektor apa nih, baru itu yang jadi sasarannya gitu. Iya. Misalnya dari pola asuhnya atau makanannya. Biasanya kalau kami gizi kan makanan nih, jadi kami lihat tuh makanannya.
ini nggak sesuai nih, harusnya seperti ini, seperti itu Bu. Jadi kami langsung ke yang kita cari permasalahannya, nah baru kita ini tindak lanjut. Berarti langkah strategis yang dilakukan dari Dinkes sendiri pertama mencari titik masalahnya. Iya. Nah, langkah selanjutnya menyikapi dari permasalahan itu atau permasalahan apa biasanya yang sering ditemuin di lapangan? Kalau kita di lapangan itu permasalahan yang kita temui itu memang kalau memang dia kekurangan intake namanya zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu, kita ada PMT berbasis pangan lokal. Ya, tadi yang Bapak sudah jelaskan di dengan awal. itu kan PMT berbasis pangan lokal, itulah yang menjadi intervensi yang kita lakukan kepada yang stunting gitu kan. Kalau untuk permasalahan-permasalahan yang lain itu kita memang mengidentifikasinya itu secara bersama, apakah ini kayak yang saya sampaikan tadi bukan faktor intake saja, mana tahu dari pola asuh gitu kan. Itu yang digali sama kawan-kawan kita ini, baik yang di puskesmas nanti menggali secara lebih dalam, menggalinya nanti kita tentukan ketika sudah didapati apa sih yang menjadi permasalahan, jadi intervensi kita tuh memang betul-betul sesuai dengan kondisi gitu kan. Nah, kita kan tidak tahu nih satu penyebab satu anak stunting itu tuh berbeda-beda gitu kan, tidak bisa sama gitu kan. Ada pendekatan persuasif nggak Pak yang dilakukan dari Dinkes terhadap pihak keluarga gitu? Itu sudah pasti pendekatan persuasif itu memang dilakukan gitu kan, karena kan dengan sendirinya kita tahu nih kita akan menyuruh orang nih kalau dia memang pola makan yang tidak bagus, kita kan mengajak mereka untuk ini loh pola makan yang baik itu kan. Nah, ini loh kalau ketika umur anak kadang kita temui juga tuh umurnya sudah 2 tahun tapi masih dikasih MPASI yang umur untuk 6 bulan gitu kan. Jadi dengan sendirinya kan kecukupan zat gizinya pada anak itu kan kurang jadinya. Harusnya dia kan sesuai dengan umur, makanan pendamping ASI ini namanya kan. Kalau dia umur 2 tahun ya diberikan baik itu porsi maupun dari teksturnya itu untuk umur anak 2 tahun. Biar tidak terjadi kekurangan gizi, kekurangan intake lah gitu kan. Kekurangan intake. Nah, kekurangan intake ini terlalu, kalau dia berlama-lama intake ini kan akhirnya ya kekurangan gizi jatuhnya lagi. Iya, berarti seperti yang tadi Bapak bilang, kekurangan gizi ini bukan kayak makan cabai. Begitu makan pedas langsung merasakan kepedasan. Berarti kekurangan gizi atau stunting ini adalah masa yang sebelumnya gitu. Dia kan kalau zat gizi itu kan ada namanya zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro itu ya seperti protein, karbohidrat, lemak gitu kan. Itu yang harus kita penuhi. Nah, mikro ini memang kalau dari sisi kebutuhan memang sedikit gitu kan. Itu dengan kita menyatakan pola makan yang bagus itu udah tercukupi. Namun kalau yang makro ini itu kadang ya itu yang saya sampaikan tadi, kalau kebanyakan ada juga kan ibu-ibu mungkin dia merasa udah nyaman membuat bubur sementara anaknya tuh harus sudah seperti makanan nasi seperti anak-anak orang dewasa itu kan dia tapi masih makan bubur. Dan ini kan pengaruh itu. Bubur itu kan enggak mencukupi lagi kebutuhan zat gizinya gitu. Berarti itu pun ngaruh ya Iya. Pengaruh. Ya, padahal kita kesannya kayak sepele gitu ya Pak ya. Apa sih tantangannya atau mungkin ada cerita menarik yang mungkin bisa kita diskusikan di sini? Kalau tantangan bagi kami itu memang beragam ya. Kadang kalau beragamnya seperti ini. Belum tentu kita datang ke rumah keluarga yang menderita stunting itu diterima dengan baik gitu kan. Kita kan pernah tahu, ada dimarah-marahin. Udah pasti itu, udah pasti. Penolakan. Kalau denial langsung ya. Tenaga kesehatan itu memang sudah risiko mereka bekerja gitu kan. Karena yang pertama kita kan mengajak orang untuk merubah kebiasaan ini. Kebiasaan yang kita anggap itu tidak sesuai dengan form kita sebagai seorang kesehatan kepada yang betul-betul ideal gitu kan. Nah, walaupun itu kan orang akan susah, disitulah itu pengalaman di lapangan mungkin yang sering dirasakan oleh kawan-kawan ini tidak bahwasanya ya kadang mendapat penolakan. Ini karena saya kan kalau di kesehatan tuh bukan saja karena saya di wilayah imunisasi pun seperti itu gitu kan. Anaknya enggak mau diimunisasi, ya kadang ada tuh yang kita baru datang saja itu suaminya udah marah gitu kan. Nah, jadi ya kita gitu. Apalagi ya itulah risiko kami sebagai seorang tenaga kesehatan
memberikan pelayanan, kadang ya dimarahi orang, tapi yang namanya tenaga kesehatan kita akan selalu berbuat seperti itu. Melayani, Iya, tetap melayani. melayani. Iya. Berarti pertama tadi tantangannya adalah penolakan dari pihak keluarga ataupun dari orang tua. Selanjutnya apa lagi tuh Pak? Nah, dari sisi tenaga kesehatan, memang perlu kami sampaikan, kalau tenaga kesehatan ini memang kalau tenaga gizi ini tidak semua puskesmas yang ada tenaga gizi, yang tenaga gizi. Ada beberapa puskesmas yang pemegang program gizinya itu dipegang oleh orang bidan atau perawat di puskesmas kita, tidak semua. Tapi alhamdulillah kalau untuk pada saat ini ya, kalau yang saya lihat secara garis besarnya itu ada puskesmas yang betul-betul ibaratnya tuh di pulau besar tapi dia tidak ada tenaga gizi gitu kan. Nah, di puskesmas Letung itu tidak ada tenaga gizi saat ini. Sementara ya tidak ada tenaga gizi. Kalau boleh tahu untuk Letung sendiri ada nggak yang terdampak stunting? Ada. Nah itu berarti PR besar dari kita pemerintah. Upaya yang dilakukan di dinas kesehatan itu untuk melengkapi dari tenaga itu ada salah satu upaya yang kita melewati Nusantara Sehat. Oke, yang program Sehat, NS. ya, Iya. Nusantara Sehat. Cuma Nusantara Sehat ini kan ada rentang waktunya. 1-2 tahun ya Pak ya? Paling lama itu 2 tahun. Iya. Tahun kemarin itu ada dari Nusantara Sehat dari Letung itu anaknya cukup aktif gitu kan. Kalau ahli gizi ini kita kalau di Anambas nih ada namanya kita terkait dalam satu organisasi profesi. Oke. Ya kayak IBI gitu ya. Kami Oke. Persagi. Persagi. Persatuan Ahli Gizi seluruh Indonesia gitu kan. Oke. Nah, untuk Persagi itu kebetulan saya jadi ketuanya. Bapak ketuanya. Oke, berarti nah ini Sobat Kominfo pantesan berarti tidak salah kita ketika Anambas mempunyai visi misi zero stunting dikepalai atau kepala dinas kesehatannya itu ahli gizi langsung. Jadi mimpi atau visi misi bupati, wakil bupati untuk Anambas bebas stunting sepertinya bisa tercapai. Mudah-mudahan kerja keras dari kawan-kawan nanti. Luar biasa. Oke, jadi silakan Pak dilanjutkan kembali. Berarti Ya. Persagi itu gimana? Iya, Pak? Persagi itu kami yang sekarang ini yang aktif itu ada sekitar 30-an orang gitu kan. Oke. Itu termasuk yang di MBG itu ada itu bagian dari anggota kami dan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit gitu. Pada saat ini memang kita belum ada tenaga gizi kita yang belum artinya yang belum bekerja yang di sini ya. Artinya mereka sudah bekerja apakah itu di MBG atau di paskes kita gitu. Oke, menarik nih Pak. Tadi kita sudah bicara angka prevalensi stunting yang dari 390 menjadi 379. Kemudian kita sudah berbicara langkah-langkah strategis dari Dinkes. Kemudian kita sudah diskusi mengenai tantangan. Sekarang pertanyaan yang ingin saya tanya tadi sebenarnya pengen tanya dari awal nih Pak. Anambas itu ada nggak kecamatannya? Kan kita ketahui nih Pak, Anambas ada 10 kecamatan dengan 52 desa. Ya kan, dengan 2 kelurahan. Nah, ada nggak di Anambas ini dari 100 kurang lebih 190 sampai 100 anak yang terdampak stunting tadi, ada yang memang kecamatannya atau desanya benar-benar bebas stunting? Oh, di Siantan Selatan itu ada 2 Bu. Siap. Ya, di Tiangau Oke. sama Telaga Kecil. Oh, nah, Oke. justru nggak nyangka kan kita desa yang kecil justru zero stunting, berarti masyarakatnya itu peduli gitu. Oke, untuk Siantan Selatan berarti ada Tiangau dan Telaga Kecil. Telaga Kecil, luar biasa. Terus di Palmata ada 2, ada 3 Bu. Oke, Nah, ada Ladan, ya, terus ada Langir ya. sama Beliba. Oke, Langir, wah ini Iya, gadis-gadisnya luar Langir biasa sama ini Beliba. berarti ini. Nah, Oke, terus itu ada untuk di Palmatak ya. Ya, terus di Jembaja Barat ada Impol dan Sungga. Wow, Terus di Kute ada Teluk Bayur sama Payak Maram. oke. Nah, itu. Berarti kita ada 9 desa. Iya. Oke, berarti luar biasa. 9 desa ini perlu kita undang kayaknya ke depannya nih. Gimana caranya mereka bisa zero stunting gitu loh. Dengan segala keterbatasan tetapi ada komitmen yang luar biasa dari kepala desa dan masyarakat itu sendiri untuk peduli dengan gizi maupun ya masa depan dari generasi
desa tersebut Iya. gitu. Karena kan tadi Pak Ferry sebutkan dengan bahwasanya gizi itu mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi masa depan si anak Iya, itu sendiri. betul. Mungkin dari caranya dia berpikir Berpikir. dengan adanya gizi yang cukup ya, dengan adanya gizi yang cukup kan membuat mungkin jadi berpikir lebih Iya. cerdas ya gitu ya Iya. Pak ya, Iya. Ibu ya. Pembentukan sel-selnya tuh ketika gizi Iya, bayinya udah bagus gitu lebih kan. Nah, sempurna lebih ya mungkin. sempurna. Jadi Volume otaknya bisa jadi seperti standar otaknya gitu kan. encer gitu ya Bu ya, istilahnya gitu. Jadi otaknya lebih encer. Nah berarti 9 desa ini adalah orang-orang atau kita dapat katakan ya masyarakat yang memang peduli untuk generasi kedepannya di desa Oke. mereka. Nah mudah-mudahan ini menjadi catatan penting atau menjadi trigger untuk kades-kades yang lainnya sehingga bisa membantu juga dari teman-teman dinas kesehatan dan ahli gizi di Anambas untuk lebih peduli dengan gizi yang atau asupan yang diberikan kepada anak-anaknya. Karena kan gini, mohon maaf ya Pak ya, sekarang ini kan zamannya ultra processed food, Oh iya ya iya. kan ya. Mohon maaf tadi Bapak ada sebutkan di awal, orang tua dua-duanya kerja, orang tua dua-duanya sibuk sehingga apa-apa maunya instan. Iya. Sebenarnya kan pola penyakit kan berubah juga gitu kan. Jadi baik dari sisi usia orang yang menderita tapi kan dari polanya berubah. Jadi kalau sekarang ini kan kita kan kalau kami itu orang gizi namanya junk food. Junk food. Iya, Nah, junk food ya. Saya suka Kalau itu, junk Pak. food Gimana itu, nih? Aduh, jadi pusing lagi. kalau junk food itu kan praktis tuh. Memang itu Bener. kan memberikan rasa enak kan. Iya, Nah, iya, jadi, tapi kita tidak tahu kandungan zat gizinya itu udah pasti tinggi natrium gitu kan. Jadi dengan lama-lama ketika apalagi ke gaya hidup anak-anak sekarang itu kan ya hobinya minum-minum yang manis-manis gitu kan, yang manis-manis sementara makanan-makan produk olahan itu manis-manis juga karena tidak terkontrol lagi zat gulanya sudah berapa dia dikonsumsi dia kan. Seharusnya kan kita masih tubuh kita tuh ada batas-batasnya untuk menerima kebutuhan kalau harian ya, Pak, ya? kebutuhannya kalau kami tuh bicaranya angka kecukupan gizi AKG namanya. AKG, oh iya iya. Jadi di Oh, situ nanti iya, dihitung angka kecukupan gizinya, kalorinya kalau umur sekian tuh berapa dengan aktivitas ini, berapa kebutuhan kalorinya. Nah, ketika dia berlebih kebutuhan, misalnya dia kebutuhan lemaknya itu berlebih, jadi kan dia terjadi penimbunan terjadi. Nah, makanya di kulit ini ada di kulitnya menjadi gemuk orang gitu kan. Nah, gitu. Karena kan jadi makanya kalau memang sih bagusnya tuh makan yang kita olah sendiri. Jadi kita tahu komposisinya nih. Betul. Kita tahu komposisinya, apa yang kita buat, kualitasnya kita tahu. Nah, kita bukan mengatakan tidak baik juga makanan yang olahan itu bukan tidak baik, tidak. Tapi kita lebih mengarahkan cobalah makan yang betul-betul kita olah sendiri gitu kan. Iya. Nah, tadi kita bicara gizi. Ini Oke. pokoknya hari ini kita gizi terus nih, Bu. Apakah program MBG itu sebenarnya memperbaiki generasi bangsa kita, Pak, atau gimana? Program MBG ini memang baik kan sebenarnya kan kita memberikan asupan tambahan ya di luar. Kan kita tidak semua keluarga itu yang mempunyai mampu memberikan makan semuanya. Cuman kan dalam hal pelaksananya kita artinya jatuhnya ke oknum, Dievaluasi berarti ya. gitu kan dalam pelaksanaannya kita melihat gitu kan. Memang sih dari sekarang ini kalau kita lihat kita kebetulan kemarin tuh ada keracunan MBG di daerah Airasu. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu sudah dapat makanan nih kan, makanan tambahan. Makanan jadi mereka tidak memikirkan lagi untuk makan siang atau bagaimana kan, sudah disesuaikan lah kebutuhan zat gizinya, porsinya pun sudah dihitung gitu kan. Kami sebenarnya dari ahli gizi itu mendukung sih program ini, tapi ya mohon untuk pelaksanaannya ya kita gimana ya Komitmen dievaluasi ya. Pelaksanaannya aja mungkin yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah, dalam pelaksanaan tentu komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat di sana gitu kan. Mungkin ada statement penutup Pak untuk masyarakat Kabupaten Pulau Anambas dari Ibu Oka. Silakan Ibu. Kalau dari saya, untuk ibu-ibu, maksudnya kalau anaknya terindikasi status gizi yang entah itu gizi buruk atau stunting atau gizi kurang, jangan menutup diri gitu. Tetap aja pergi ke posyandu gitu kan. Status gizi misalnya dia stunting bukan aib gitu. Iya, Itu iya, kan iya, hanya
terdiagnosa, dan kalau terdiagnosa gitu kan jadinya nanti bisa diperbaiki gitu. Terus juga Sebelum untuk berdampak fatal. iya, terus juga untuk misalnya kader atau tenaga kesehatan gitu, misalnya ada anak yang terindikasi gitu, jangan langsung ya, Bu, anak ibu stunting Iya. gitu kan. Jadi harus membaur pelan-pelan Pendekatannya ngomongnya, ya. pendekatannya. Jadi jangan langsung dijudge gitu kan. Jadi harus ada hati ke hati dulu Oke, gitu. iya. Biar Gitu tidak ada aja sih. denial. Iya, jadinya tuh orang tua juga nggak yang shock anaknya di itu kan, jadi makanya mereka merasa itu aib gitu kan. Jadi ya itulah hati ke hati, pelan-pelan gitu. Oke, baik. Ya, berarti lebih ke teknis cara Iya. penyampaian kepada Iya. orang tua itu sendiri. Ya, catatannya adalah stunting itu bukan aib. Itu ya Sobat Kominfo. Jadi stunting bukan aib, tetapi itu adalah salah satu langkah awal yang harus kita lakukan sebelum berdampak fatal di masa depan si anak itu sendiri. Mungkin dari Pak Ferry, silakan Bapak. Kalau saya closing statementnya, jadikanlah makanan sebagai obat, Ya. tapi jangan jadikan obat sebagai makanan. Wow, luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Jadikanlah makanan sebagai Sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Iya. Wow, perfect. Gini, jadi kan dengan sendirinya kalau kita mengontrol makanan kita bisa menghindari obat itu kan. Jadi tapi ketika kita tidak mengontrol makanan kita, jadi obat yang kita makan lagi terus kan, kayak orang hipertensi. Apabila dia tidak mengontrol makanannya, nanti kita harus makan obat setiap hari jadinya lagi kan. Iya, benar-benar Pak. Oke. Jadi jangan biarkan obat itu yang Iya. mengontrol kita. Jadikanlah makanan sebagai obat, tapi jangan jadikan obat sebagai makanan. Luar biasa. Sobat Kominfo, dari diskusi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya intake atau makanan yang kita masukkan ke tubuh kita hari ini itu akan berdampak di kemudian hari. Nah, jadi dari hari ini, mulai saat ini kita mulai memikirkan kira-kira bermanfaatkah makanan yang kita masukkan ke tubuh kita, atau apakah dampak makanan yang kita makan hari ini di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk mengejar angka atau menekan angka stunting, zero stunting khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu peran dari seluruh masyarakat, khususnya orang tua di Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung program pemerintah khususnya melalui Dinas Kesehatan dan OPD-OPD terkait. Untuk itu, mari kita cegah stunting dengan peduli angka kecukupan gizi harian kita. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke Sobat Kominfo, demikian podcast kita kali ini. Semoga apa yang menjadi cita harapan kita, Anambas Zero Stunting, dapat terwujud. Sampai jumpa di podcast Energi Baru Anambas Maju selanjutnya.